panas banget, tapi ada orang-orang yang dinaungi sama Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah ya. Di antaranya imamun adil ya, seorang imam yang adil. Bagaimana seseorang yang matanya basah karena takut kepada Allah. Dua orang yang kemudian bertemu dan berpisah karena Allah tuh, Bu, Masya Allah. Makanya Ibu hari ini punya saudara seperjuangan, saudara dalam Islam, mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karena Allah tuh nanti termasuk yang dilindungi oleh naungannya Allah ya. Kemudian nanti orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid dan lain sebagainya lah ya. Ada 7 golongan nanti. Nah, setelah ini, di proses mahsyar ini, menunggu proses hisab, nanti Allah akan bukakan dari pintu langit pertama, turun malaikat sejumlah 10 kali lipatnya manusia, ini untuk mengepung manusia. Kemudian Allah bukakan lagi pintu langit kedua, 20 kali lipatnya malaikat ngepung lagi manusia. Sampai nanti langit ke-7 dibukakan jumlah malaikat 70 kali lipatnya manusia. Dan kondisi itu setiap manusia akan bertumpuk-tumpuk di atasnya dengan ada 1000 kaki di atasnya. Jadi sudah saking berdesak-desakannya gitu ya, karena itu malaikat ngepung itu biar kita tidak bisa kabur. Kamu mau lari kemana? Semua sana itu sudah dikepung sama malaikat. Jadi orang tuh desek-desekan itu sudah sampai tumpuk undung itu. Maka setelah proses 50.000 tahun menunggu tanpa ada kejelasan kapan ini hisab, orang sudah putus asa, nggak ada lagi harapan. Maka kemudian berjalanlah para ulama untuk kemudian menemui para nabi untuk meminta syafaat supaya Allah segera memberlakukan hisab untuk kita. Maka datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika datang ke Nabi Adam, para ulama mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya. Kami sudah tidak kuat dengan kondisi seperti ini. Tolong wahai Adam, sampaikan kepada Allah untuk segera memberlakukan hisab untuk kami. Dan jawaban Nabi Adam, maaf, aku tidak bisa. Karena Allah benar-benar murka kepada kita hari ini. Aku pun juga tidak berani untuk berbicara kepada Allah. Apalagi aku dulu pernah melakukan satu kesalahan, makan buah yang Allah larang. Coba kamu datang kepada nabi pertama, rasul pertama yang ada di muka bumi, Nuh alaihissalam. Datanglah kepada Nuh alaihissalam. Kemudian bilang sama Nuh dengan perkataan yang sama. Nuh bilang, aku nggak bisa. Karena aku dulu pernah doa elek. Apa doanya? Anyel banget sama orang kafir. Lo dakwah 950 tahun, Bu. 950 tahun berdakwah. Yang jadi pengikutnya nggak nyampe 15. Opera anyel. Udahnya disuruh bikin kapal wes jadi ditengai Bu, dieei sama pengikutnya. Jadi mereka rame-rame datang ke kapalnya dibunuh, buang kotoran semua. Padahal itu di padang pasir, nggak ada air. Gimana mau membersihkan kapal itu gitu ya? Makanya sampai ketika turun hujan deras itu, doanya Nabi Nuh apa? Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirina dayaro. Ya Allah, jangan kau sisakan satu orang pun kafir di muka bumi ini. Nanti uangnya wes binasain semua orang kafir ini. Jangan sisain satu-satu pun yang hidup gitu ya. Nah, Nabi Nuh akhirnya bilang itu kesalahanku. Karena Rasul aja ketika disakiti dia jangan ya. Malaikat mau membandem pakai Taif, gunung yang ada di Taif itu kan jangan, siapa tahu nanti dari anak cucu mereka ada yang mau beriman kepada Allah gitu ya. Akhirnya Nabi Nuh tidak sanggup, datang kepada kekasih Allah aja, Ibrahim. Datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kemudian mengatakan, gak bisa, aku pernah bohong 3 kali dalam hidupku. Walaupun tidak disebutkan apa kebohongannya. Datang ke Nabi yang pernah diajak ngomong langsung aja sama Allah, Musa. Datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa bilang, aku gak bisa. Aku dulu pernah membunuh seseorang yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Datang aja ke Isa. Datang ke Nabi Isa. Nabi Isa bilang, gak bisa. Coba datang ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah mereka kepada Rasul dan disebutkan perjalanan mereka ke setiap nabi ditempuh selama 1000 tahun perjalanan. Maka setelah Rasulullah didatangi oleh para ulama ini, disampaikan, ya Rasulullah, kami sudah tidak kuat dengan keadaan ini ya Rasul, tolong mintakan kepada Allah untuk segera memberlakukan hisab untuk kami. Disinilah akhirnya Rasulullah bersujud sangat lama di bawah arsy-Nya Allah gitu ya, sampai Allah kemudian mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, irfa' ra'sak, engkau tidak pantas untuk seperti ini, angkat kepalamu.
Isfa, engkau minta syafaat apa? Tusfa, engkau akan dikasih. Maka inilah syafaat pertama yang diberikan oleh Rasulullah yang disebut sebagai syafaatul uzma, gitu ya. Syafaat terbesar. Syafaat pertama apa? Untuk segera memberlakukan hisab bagi manusia. Nah, disinilah kemudian nanti syafaat ini terjadi, Allah kemudian akan berikan kita buku catatan amal, tidak satu persatu ngambil, tapi diterbangkan seperti turunnya hujan. Jadi nanti kita nangkep, kamu bisa nangkep pakai tangan apa, itu tergantung dari iman dan amal solihmu, tapi kita pun sudah membaca dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ biyamini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kalau dia bisa untuk menangkap, diberikan dengan tangan kanan, maka hisabnya akan menjadi hisab yang ringan. Tapi kalau sudah dia nangkapnya bisimali, dengan tangan kiri, au min warai dhahri, atau bahkan dari belakang punggung, itu ujung-ujungnya celaka. Jadi nanti diterbangkan gitu, nanti kita nangkap. Nah, kalau sudah megang buku catatan amal ini, maka ada orang yang buku catatan amalnya itu sampai 100 lembar catatan, dan satu lembar catatan ketika dibuka, dibentangkan, membentang antara timur ke barat. Itu satu catatan, satu lembarnya tuh sejauh itu, Bu, sebanyak itu. Jadi gimana kalau kemudian 100 lembarnya itu tuh wow banget gitu ya, panjang sekali. Makanya orang tuh ketika menerima buku catatan amal, mereka akan bilang, malihadal kitab, ini buku apa sih? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kok dari yang besar sampai yang kecil semua tidak ada yang luput itu yang ditulis di situ. Ibaratnya ibu korbatin wae nek dosane ya. Ibu ketika mungkin melihat teman arep rampung kok lagi teko, ya. Ketika misalkan lalu udah mau selesai kajiannya, dia baru datang, ibu cuma ngeliat ke pintu melerok dok. Nah gitu ya, kayak cuma matanya doang gitu yang melerok. Oh, kemudian batin ya, kowe sapa sarep rampung bareng lagi teko mesti kowe pengen cenek ketok kowe. Gitu ya. Tapi tidak terucap, kata Allah, ya ada dosanya itu ya. Nah, jadi ditulis itu. Makanya orang sampai bertanya-tanya, ini buku apa sih kok ada ditulis nang kene gitu ya. Semua catatan ada, cuman nanti kalau kemudian dia adalah orang yang dengan hisab yang ringan, maka gini Bu, ini syafaat pertama tadi terjadi dari Rasulullah untuk memberlakukan hisab. Syafaat yang kedua dari Rasulullah adalah mengizinkan ada orang-orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi di proses ini ada yang dihisab, ada yang nggak dihisab, gitu ya. Nanti kemudian Rasulullah bersabda ada 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisab. Makanya ibu doa sama Allah itu, kata Rasulullah kan, idza sa'altullahal jannah fas'alil firdaus. Kalau kalian minta sama Allah surga, minta yang paling tinggi sekalian, minta firdaus. Ditambahin Bu, minta surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Wah, jadi langsung mak bedeng gitu ya. Nah, itu keinginan kita. Boleh kita minta sama Allah tuh gratis kok. Bukan berarti njalukmu surga firdaus tanpa hisab tanpa adab, bayar saya 1 miliar, enggak gitu kan. Kita kan berdoa itu gratis. Perkara Allah nanti mau ngabulkan atau enggak, ya terserah Allah ya. Nah, jadi nanti syafaat kedua adalah bagi orang-orang yang memang dia diizinkan untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kemudian nanti syafaat yang ketiga terjadi lagi. Jadi nanti syafaat Rasul itu ada 4 Bu. Syafaat yang ketiga itu bagi orang-orang yang ketika masuk neraka kemudian dikeluarkan dari neraka. Jadi nanti ada orang yang masuk neraka tapi mereka punya amal soleh, punya keimanan walaupun sedikit ya. Kemudian mereka mengucapkan la ilaha illallah benar-benar dari dasar hatinya. Nah, ini nanti dikeluarkan. Baru nanti syafaat yang keempat yang terakhir itu ketika orang-orang sudah masuk surga, kemudian dari penghuni surga akan ditinggikan atau naik tingkat ke tingkatan selanjutnya. Jadi surga itu punya 8 pintu.
Ada pintu, semua pintu surga ini dibangun dengan amal soleh. Pintu sholat, pintu puasa, pintu zakat, pintu zikir, pintu birrul walidain gitu ya. Tapi tingkatan surga itu ada 7. Jadi sampai surga Firdaus itu dia tingkatan ke-7. Setiap surga itu nanti punya mata air yang berbeda-beda. Jadi kita tuh punya sungai pribadi nanti Bu yang masuk surga itu. Kalau kita aja ngelihat orang rumahnya ada kolam renangnya, jangan wes oke ki. Nanti bukan cuma kolam renang, sungai Bu. Ya punya sungai pribadi, dan sungai pribadinya itu juga nanti beraneka ragam. Dari setiap tingkatan ke tingkatan yang lain tuh berbeda ya. Ada sungai yang mengalir seperti airnya lebih manis daripada madu, lebih putih dari susu. Ada yang kemudian batu-batuan yang ada di sungai itu dari emas permata, Swarovski dan lain sebagainya. Jadi memang berbeda-beda. Nah nanti syafaat Rasul yang keempat, yang terakhir itu dari orang yang masuknya di tingkatan, misalkan harusnya dia masuk surga tingkatannya paling rendah, tapi dia dapat syafaat dari Rasul, bisa naik ke tingkatan berikutnya gitu ya, sampai nanti ini tingkatan tertinggi ya dari para syuhada, siddiqin dan lain sebagainya. Nah ini berbicara nanti insya Allah tentang syafaat. Kemudian nanti secara ringkas dulu ya, kalau kemudian kita ini adalah orang yang hisapnya, kalaupun saya bilang bahwa kalaupun kita ini termasuk orang yang nanti harus dihisap sama Allah, karena kan dalam hadis disebutkan walaupun syaratnya tidak terbatas di ini ya, tapi Rasulullah bersabda 70.000 golongan dari umatku yang bisa masuk surga tanpa hisap, itu diantaranya syaratnya adalah tidak minta diruqyah gitu ya, tidak minta diruqyah, bukan nggak boleh ruqyah, tapi ketika kita minta Ustadz, badan saya kayaknya agak nggak enak, tolong saya diruqyah dong Ustadz. Nah ya, jadi minta untuk diruqyah itu menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, bukan nggak masuk surga ya. Jadi saya nggak mau ibu-ibu terus akhirnya mengambil kesimpulan, oh berarti minta ruqyah itu orangnya jadi nggak masuk surga. Bukan, tetap masuk surga nanti pada akhirnya. Cuman kan proses masuk surga orang kan beda-beda gitu ya. Ada yang tadi tanpa hisab, tanpa adab, ada yang hisab dulu, hisab pun ada yang ringan, ada yang berat. Bisa jadi ada yang ketika nanti meniti ke sirat ternyata nyemplung dulu ke neraka, ada yang kemudian berhasil meniti sirat, di kontorohnya nggak selamat, ada orang yang sudah di kontoroh selamat, masih nyemplung dan lain sebagainya. Jadi memang keadaannya nanti manusia beraneka ragam. Nah, di antaranya yang bisa masuk surga tanpa hisab itu yang tidak minta diruqyah. Jadi kenapa kok minta diruqyah itu menghilangkan kesempatan? Karena minta diruqyah itu menandakan tauhidnya kepada Allah kurang sempurna. Sebab ketika kita sakit atau kita ada masalah, ya mungkin ada gangguan, kita bisa berdoa langsung ke Allah, Bu. Tapi ketika ibu minta tolong sama orang untuk meruqyah, berarti ibu lebih percaya sama manusia daripada percaya sama Allah langsung, gitu ya. Wong iso ndonga langsung kok, ngopo dadak belok sih. Wong manusia itu juga minta tolongnya ke Allah gitu loh. Berarti kan ibu tidak ada rasa kepercayaan mutlak sama Allah. Cek berharap karo menungso ini gitu. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi bukan minta ruqyah haram, bukan. Selama ruqyahnya syariah boleh. Tapi kalau misalkan memang ada pilihan, pilih minta diruqyah atau ruqyah mandiri, pilih ruqyah mandiri ya. Lebih afdal ruqyah mandiri. Nah kemudian nanti syaratnya lagi ya, diantaranya tidak minta diruqyah, tidak melakukan tatoyur ya. Tatoyur itu mengait-ngaitkan antara kesialan atau keberuntungan dengan sesuatu yang dilakukan. Misalkan, oh aku nek nganggo iki, awakku dadi penak gitu ya. Jadi mengaitkan sehatnya karena pakai ini gitu ya. Apa pakai kalung, apa pakai apa misalkan ya. Iya, kemudian misalkan jangan nyapu tengah malam, nanti ndak apa ya? Ya, rezekinya seret gitu gak kalau nggak salah ya. Iya, jangan nyapu tengah malam, nanti ndak rezekinya seret gitu. Atau misalkan kalau anak wedok, ayo nyapune sing resik, nek ra resik engko bojone brewoken gitu. Akhirnya ketika dapat suami brewoken, terus orang-orang, wah ini mesti nyapune ora resik kae. Gitu ya. Jadi mengaitkan ya antara ada sesuatu yang terjadi
dengan sesuatu yang dilakukan. Nah, ini namanya tatoyur ya. Kemudian yang ketiga tidak melakukan pengobatan menggunakan kai atau besi panas. Nah, besi panas ini kalau zaman sekarang orang-orang ulama kontemporer menyamakan hukum dengan laser. Jadi bukan berarti metode laser nggak boleh, boleh. Tapi Allah tuh tidak suka ketika kamu mendolimi dirimu sendiri. Karena kalau laser itu kan ibaratnya kamu mau entah itu mungkin di estetik gitu ya, kecantikan misalkan mau menghilangkan flek gitu ya, di laser ataupun sunat misalkan gitu ya. Artinya Allah boleh kalau kamu misalkan mau sarana kesembuhan dengan apa-apa, tapi jangan sampai menyakiti dirimu sendiri. Karena misalkan laser itu kan panas ya, dan harus dianestesi dulu, bikin kulit kayak kebakar dan sebagainya. Allah tidak suka kita mendoliminya itu. Nah, itu yang diantara yang menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalaupun sudah ternyata ya pernah dilakukan, terjadi dan sebagainya, ya tidak apa-apa gitu ya. Bukan berarti tidak bisa masuk surga. Maka kalaupun nanti kita harus masuk surganya dengan proses hisab, minta yang hisabnya ringan atau mudah ya, karena hisab dan yasiro itu nanti ada orang nih yang dia punya 100 catatan amal, kemudian 99 isinya welek kabeh. Jadi 99 lembar itu kemaksiatan semua. Tapi karena hisabnya ringan, Allah tidak kemudian detailkan satu persatu. Maka di hisab yang ringan itu Allah tanya, oh kamu dulu pernah melakukan ini. Orang ini tidak membantah. Dia ketika satu kesalahannya disebut, dia bilang, iya ya Allah, aku mengakui aku pernah melakukan itu. Dia bersujud sama Allah. Tanda untuk ia meminta maaf ya, mengakui perbuatannya. Kemudian nanti yang kedua terus begitu ya. Dan dia setiap kali kesalahannya disebut, sujud. Dan sampai di catatan 100, Allah katakan, dari 99 catatan keburukanmu, semuanya sudah aku hapuskan dan aku ampuni, dan satu kebaikan yang kamu lakukan aku terima. Dan disitulah dia sujud lagi. Orang di luar sana yang nggak tahu ada apa, ya Allah pena dadi wong kae yo sujud terus amale wake kuwi, padahal songo-songo elek sing apik siji tok gitu ya. Tapi kemudian orang melihatnya ini sujud terus gitu ya. Maka kemudian Allah katakan, ya sudah selesai hisabmu, berjalanlah. Nah, ini hisab yang ringan kayak begitu, Bu. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kita, karena Abdurrahman bin Auf aja itu juga yang masuk surga paling terakhir karena hisabnya yang paling berat. Itu pun dia masuk surganya berangkang kan gitu ya. Saking memang banyak sekali hartanya yang harus dihisab gitu. Nah, jadi nggak apa-apa kalaupun nanti harus dihisab, yang penting minta diringankan di proses hisab ini. Nah, barulah nanti setelah diproses hisab ya. Jadi sedikit dulu saya ulas di proses syafaat ini. Jadi tadi syafaat Rasulullah ada 4 ya. Kemudian nanti ada 2 syarat syafaat. Jadi tidak semua orang bisa dapat syafaat, tidak semua orang bisa memberikan syafaat. Ya, syafaat itu tidak diberikan sembarangan. Syarat utamanya 2. 1, Allah mengizinkan pemberi syafaat. Yang kedua, Allah meridai orang yang diberi syafaat. Jadi ada yang memberi, ada yang diberi. Yang diberi Allah ridho sama dia, yang memberi juga Allah ridho sama dia. Artinya nggak setiap orang yang mau bisa memberi syafaat, ternyata syafaatnya bisa diberikan. Kalau ternyata Allah nggak ridho sama yang diberi syafaat, contoh nih, misalkan di antara nanti yang terhalang dari orang yang diberi syafaat itu kan orang yang melakukan kesyirikan. Itu kan nggak bisa untuk tidak diizinkan sama Allah untuk diberi syafaat. Padahal di antara syafaat selain syafaat Rasul itu nanti kita bahas ya, ada syafaat dari anak soleh. Jadi anak soleh itu bisa memberi syafaat orang tuanya untuk bisa masuk surga. Nah, saya tuh punya cerita, saya punya murid ya. Murid saya ini ya di pesantren, kemudian juga menghafal Quran. Tapi bapaknya itu melakukan kesyirikan dari zaman muda sampai dengan hari ini. Bahkan dia cerita, bapak saya itu itu nyantet orang, perempuan-perempuan, foto-fotonya yang disantet sampai 4 album besar. Dan albumnya tuh bukan album yang foto satu-satu, yang kandel itu Bu, yang satu halamannya iso pirang foto, itu sampai 4 album besar. Dan saya tanya, terus yang disantet kayak apa? Ya macam-macam, Ustaz, yang mati, ada yang gila, ada yang segala macam lah. Tapi dia bilang sama anaknya, nak, pokoknya kamu sekolah di pesantren, kamu jadi anak solehah, kamu menghafal Quran, biar nanti bisa memberi syafaat untuk bapak. Lah, ini kan.
Nah gitu ya. Nah akhirnya sih kita belajar ternyata tidak sekedar ada orang yang memberi syafaat terus bisa orang itu dikasih syafaat, karena bisa jadi punya anak soleh tapi ternyata bapaknya ini syirik, ya tidak bisa diberikan syafaat gitu ya. Jadi syafaat pun juga punya syarat. Maka jangan sekedar gini, ibu, maksud saya gini loh, ibu jangan menyepelekan bahwa wes ta awak dewe ki wong Islam, engko lo yo insyaallah dapat syafaat dari Rasul. Jangan gampangkan itu. Rasul memang memberikan syafaat, tapi kita ini termasuk orang yang diridhoi sama Allah enggak untuk dapat syafaat gitu loh, ya. Nah, jadi nanti selain syafaat Rasul itu ada para nabi, ada malaikat, ada Al-Quran gitu ya, ada puasa, tadi surat Al-Mulk juga bisa memberi syafaat, anak soleh ya, kemudian anak-anak yang meninggal di usia kandungan di atas 4 bulan ya, atau meninggal dunia, orang tuanya ridho, kondisinya dia belum balik, ini bisa memberikan syafaat. Kemudian para syuhada, orang-orang yang mati syahid ya, kemudian ibu punya teman soleh-soleha lebih dari 40 orang ya, 40 sampai 100 orang yang dipunya dari teman-teman kita solihah, ini bisa memberikan syafaat. Nah, jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang syafaat ini. Ini saya skip dulu sampai di proses padang mahsyar ya. Nanti setelah padang mahsyar masih pembagian buku catatan amal, terus nanti masih ke mizan. Mizan itu kita ditimbang dulu. Setelah mizan nanti Allah hadirkan neraka jahanam. Neraka jahanam dibentangkan sama Allah, di atasnya sirat atau jembatan. Nanti kita masing-masing akan melewati jembatan itu, termasuk Rasulullah juga lewat jembatan itu. Baru Rasulullah dan orang beriman tadi yang sudah bisa masuk surga tanpa hisab itu nunggu kita di ujung sirat, namanya adalah kontoroh. Nah, di kontoroh ini tempat penjernihan hati. Disinilah orang-orang yang kemudian banyak nggak selamat karena mereka punya utang, mendolimi orang, suka ngomongin di belakang. Nah, ini tidak selamat di kontoroh gitu ya. Baru setelah kontoroh nanti Rasulullah kemudian membukakan pintu surga. 8 pintu surga masing-masing akan manggil dari arah mana kemudian kita masuk. Orang sudah masuk surga semuanya, ternyata orang-orang beriman banyak yang masuk ke neraka. Maka Rasulullah memberikan syafaat lagi, mengeluarkan mereka dari neraka. Kemudian nanti orang-orang beriman sudah berada di surga, Rasul memberikan syafaat lagi untuk naik tingkat. Baru setelah itu Allah akan panggil kematian, dan kematian ini berupakan seekor kambing kibas yang warnanya hitam putih, lorek-lorek, badannya besar. Maka Allah akan sembelih kambing ini sebagai tanda kematian akan dimatikan oleh Allah. Maka disinilah ditetapkan kehidupan khalidina fiha abada, kehidupan di dalamnya kekal abadi selama-lamanya, yang di surga selamanya, yang di neraka juga selamanya. Nah, ini ringkasan dulu dari semua perjalanan, tapi nanti di bagian-bagian di partnya, edisi syafaat, edisi sirat, edisi pembagian buku catatan amal, itu nanti insya Allah saya detailkan gitu ya. Makanya saya selalu mengulang supaya Ibu Ki nyambung, karena Ibu Ki ditutup pakai kafaratul majlis selalu meneh kon baleni sasi ngarep ya, urut-urutannya sudah lupa lagi. Makanya saya ulas lagi secara singkat saja biar nyambungkan, baru kemudian saya detailkan di perbagian-perbagiannya ya. Itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ibu semuanya dan jadi tadkirah, jadi peringatan ya buat diri kita untuk hari ini. Apapun yang menjadi ujian kita dibikin ringan, jadikan sebagai sarana penggugur dosa. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal ibadah kita. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.